Setiap hari kita pakai internet kan? Tapi sadar nggak, ada satu keajaiban kecil yang terjadi setiap kali kita online yang sering banget kita lupain. Coba deh pikirin, kamu buka laptop, ketik google.com, terus tekan enter, dan wish, halamannya langsung muncul gitu aja. Rasanya kayak sulap ya, cepat banget. Tapi, di balik kecepatan itu ada satu sistem rahasia yang kerjanya luar biasa. Nah, ini dia rahasianya. Internet, mesin super canggih yang nyambungin kita semua ini ternyata nggak ngerti bahasa manusia. Dia tuh sama sekali nggak paham apa itu google.com. Beneran loh. Satu-satunya bahasa yang dia ngerti cuma angka. Deretan angka yang panjang dan ya lumayan ribet. Jadi pertanyaannya, gimana dong caranya nama google.com yang kita ketik bisa nyambung kalau internetnya sendiri nggak paham artinya? Gini deh, coba bayangin daftar kontak di HP kamu. Kamu pasti simpan nomor telepon temen pakai nama kan? Misalnya Budi. Pas mau nelpon, kamu cari nama Budi. Tapi HP kamu itu sebenarnya menghubungi nomornya, bukan namanya. Nah, internet punya sistem yang persis kayak gitu. Dan sistem inilah pahlawannya, DNS, atau kepanjangannya Domain Name System. Anggap aja dia itu semacam buku telepon raksasa buat seluruh isi internet. Tugasnya simpel tapi penting banget. Nerjemahin nama website yang kita hafal jadi alamat angka yang dimengerti sama mesin. Dan jujur aja, ini yang sering kita nggak hargai. Tanpa DNS, hidup kita di internet bakal ribet banget. Bayangin aja, setiap mau buka YouTube atau Instagram, kita harus ngetik deretan angka yang panjang. Siapa coba yang mau ngapalin? Mustahil kan? Nah, disinilah DNS jadi pahlawan tanpa tanda jasa kita semua. Oke, sekarang kita coba intip lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya terjadi di momen super singkat, sepersekian detik, setelah jari kita neken tombol Enter? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, komputer kamu bakal ngecek memorinya sendiri dulu. Dia kayak nanya, alamat ini udah pernah dibuka belum ya? Kalau udah, datanya akan kesimpan di cache, jadi bisa langsung dipakai. Cepet. Tapi, kalau ini situs baru, komputer kamu bakal nanya ke server DNS, si buku telepon internet tadi. Terus server DNS nyariin nomor yang pas dan ngirimin balik ke komputer kamu. Dan yang paling gila, seluruh proses tanya jawab ini, dari mulai nanya sampai dapat jawaban, cuma butuh waktu sekitar 0,02 detik. Itu lebih cepat dari kedipan mata loh. Kita ngelakuin ini ratusan kali sehari, tanpa sadar ada proses secepat kilat yang terjadi di belakang layar. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau emang secepat itu, kenapa kadang kita ngerasa internet lemot? Atau bahkan ada temen yang nyaranin, coba ganti DNS deh biar cepet. Apa hubungannya coba? Jawabannya sebenarnya simple. Proses nerjemahin nama ke angka ini kan langkah paling pertama. Langkah nomor 1 sebelum komputer kamu bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau si penerjemahnya ini kerjanya lemot, ya otomatis semua proses di belakangnya jadi ikut ngantri. Akibatnya, website jadi terasa lama banget bukanya. Ini juga alasan kenapa banyak orang ganti DNS bawaan dari provider internet mereka ke DNS publik, kayak punya Google atau Cloudflare. Penting buat dicatat ya, ini bukan berarti kecepatan download kamu jadi nambah. Bukan, tapi proses penerjemahan di awal tadi jadi jauh lebih satset. Jadi website rasanya lebih responsif pas pertama kali dibuka. Oke, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak selesai di situ. Ternyata peran DNS itu jauh lebih besar dari sekedar jadi penerjemah. Ada sisi lain dari DNS yang jarang banget dibahas, tapi dampaknya itu gede banget. Poin paling pentingnya adalah ini, DNS itu bukan cuma penerjemah, dia juga bisa bertindak sebagai seorang penjaga gerbang untuk akses internet kita. Gimana caranya? Ingat kan, semua permintaan buat buka website itu wajib lewat DNS dulu, nggak ada jalan lain. Nah, disinilah kekuatannya. Server DNS itu bisa diatur buat senaja nggak mau nerjemahin alamat website tertentu. Ini bisa dipakai buat hal baik, kayak ngeblokir situs berbahaya. Tapi bisa juga dipakai buat nyaring konten di kantor atau sekolah, bahkan oleh sebuah negara untuk ngontrol akses internet warganya. Dari sini kita jadi sadar betapa sistem kecil yang nyaris nggak kelihatan ini sebenarnya adalah salah satu pilar utama yang menopang cara kerja seluruh internet modern.
Tanpa DNS, internet mungkin tetap ada, tapi hampir mustahil buat kita pakai senyaman sekarang. Jadi kita lihat ada dua sisi dari DNS. Dia adalah penerjemah super jenius yang bikin internet jadi gampang dipakai. Tapi di sisi lain, dia juga seorang penjaga gerbang yang bisa ngelihat setiap alamat yang mau kita datangi. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau penyedia DNS kamu, entah itu provider internet, Google, atau siapapun, bisa melihat setiap website yang kamu kunjungi, seberapa pribadi sebenarnya jejak digital kita? Sesuatu yang menarik buat kita pikirkan bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة